sadar. Kan tujuannya agar terbebas dari alam bawah sadar tadi kan. Yang cara agama aja, sehebat apapun agama itu, jika tidak melewati portal kematian, nah, itu nggak akan bisa terbebas dari alam bawah sadar. Nah itu caranya. Tentu ada gurunya itu, gitu. Dan juga itu bukan kematian benar, bukan kematian berpisahnya nyawa, bukan. Tapi mati hakikat. Ya, tidur aja disebut mati kecil kan. Nah sekarang kenapa tidur disebut mati kecil? Ketika kita tidur segala sesuatu hilang. Benar ya? Apa yang paling melekat sama diri kita tuh ketika tidur, ketika melek gitu kan, sebelum tidur. Begitu tidur hilang semua. Ya itu kematian. Tapi tidurnya orang yang terbelenggu alam bawah sadar, berkarakter kuat alam bawah sadarnya, tidurnya itu ya hanya memperkuat di memperkuat alam bawah sadarnya aja tuh, gitu. Sekali lagi ya, tidurnya orang yang terbiasa di alam bawah sadar, itu tidurnya memperkuat alam bawah sadarnya. Contohnya apa? Misalkan apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa Allah tuh. Kita misalkan demen gosip gitu. Wah gosip sono sini enak seru capek. Wah seru-seruan gosip sampai capek gitu kan. Namanya capek ya ngantuk, tidur, istirahat dari gosip. Karakter gosipnya hilang nggak? Oh, enggak. Nanti bangun tidur, biar lebih mantep lagi gosipnya, kan gitu kan. Itu contoh, bener ya. Jadi tidurnya orang yang terpenjara alam bawah sadar, memperkuat alam bawah sadarnya itu. Jadi dari hari ke hari makin jauh dari Allah tuh. Walaupun dia menggunakan cara agama tapi yang tanpa metode mati hakikat. Mau agama apapun, nah itu pasti terjebak di memperkuat alam bawah sadarnya. Sekalipun penampilannya menarik, sekalipun penampilannya surgawi, gitu. Itu sama sekali bukan, gitu. Ya termasuk yang menggunakan cara-cara umum tadi, psikologis, eh, psikiater kan gitu-gitu ya, meditasi, LOA apalagi tuh, Law of Attraction kan, jelas-jelas itu mau untuk memberdayakan alam bawah sadar. Lebih jauh lagi itu mah, gitu. Ternyata banyak orang yang praktek-praktek agama itu terjebak di Law of Attraction itu. Ibadahnya belum ada lillahi ta'alanya tapi kuat untuk mendapat dunianya. Itu maksudnya. Apakah itu salah? Kalau dari ranah agama ya salah itu. Gitu. Ya seperti itu. Itu alam bawah sadar. Dan banyak mayoritas di dunia ini mendekat menggunakan pendekatan yang kembali terjebak di alam bawah sadar. Gitu. Jadi kotoran-kotoran alam bawah sadar yang sebelumnya nggak hilang ditambah dengan kotoran baru. Tanda kutip ya kotorannya.
tapi membuahkan sesuatu yang tidak kotor, bisa jadi itu dilihat oleh mata sadar kita ya. Bisa jadi orang yang makin ceria, makin moodnya makin bagus, auranya makin cerah, dilihatnya makin surgawi bahkan. Itu belum sama sekali. Apa tandanya? Jika dia tidak mengarahkan kepada alam atas sadar. Namanya menang dari alam bawah sadar itu ya menuju alam atas sadar. Jadi fix ya, hampir semua cara, bukan hampir, bahkan semua cara yang tersebar. Baik cara umum, cara dari keyakinan-keyakinan, bahkan cara-cara agama sekalipun, apapun itu ya termasuk Islam, mayoritas tidak bisa membawa menang dari alam bawah sadar manusia. Terkecuali ada ya yang menjelaskan tentang cara menang alam bawah sadar dengan detail. Ini kan istilahnya disclaimer ya. Orang biasanya menyebut alam bawah sadar itu karakter, uh, baperan atau apalah gitu. Tapi bahasa ilmiahnya disebut alam bawah sadar. Penelitiannya apakah benar 95%? Ternyata benar itu 95%. Iya. Nah ya sisanya yang 5% itu apa? Alam sadar. Alam sadar itu apa? Alam fungsional aja. Fungsional jasmani. Jasmani bergerak. Ya kan? Nah itu alam sadar yang 5%. Misalkan kita mau pergi, kita berangkat. Saya ngomong kayak gini kan. Alam sadar nih 5% kan. Ah, cuma yang 5% itu dari mana? Nggak mungkin berdiri sendiri kan. Gerak-gerik jasmani itu nggak mungkin berdiri sendiri. Nah itu dari mana? Dari alam bawah sadar, dorongannya, atau alam atas sadar. Baik, fix jika cara itu walaupun cara agama, tapi tidak bisa melewati mati hakikat, portal untuk bisa masuk alam atas sadar. Fix itu bukan dari Tuhan. Ya, dengan uraian ini kan ketahuan tuh. Pertanyaannya misalkan, walaupun dia hafal kitab suci gitu kan, walaupun dia hafal hadis, walaupun dia sudah jadi mujtahid fikih gitu kan. Iya, walaupun seperti itu. Gitu. Dengan uraian seperti ini ya ketahuan. Kenapa bukan? Ya karena belum melewati mati hakikat. Dan nanti di kesempatan lain kita bahas tentang alam bawah ini di kesempatan kali ini yaitu alam bawah sadar. Nanti sedikit alam sadar ya alam sadar sudah sih mudah aja tuh 5% kan. Nah nanti berikutnya baru yang menu utama yaitu alam atas sadar. Nah yang menarik juga alam bawah sadar itu yang berkaitan dengan
aktivitas otak. Contoh misalkan bayi ya, baru lahir otaknya ada tuh. Seiring bertambahnya umur, fungsi otaknya berkembang kan, menyerap segala sesuatu. Yang kita alami ini siklus manusia biasa ya, siklus manusia gitu kan.